Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akhir pekan kembali hadir dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Termasuk dialog kami pemirsa yang pada malam hari ini akan mengulas bagaimana para pesohor ataupun artis yang ikut terjun di dalam Pilkada 2024. Sebagian di antara para pesohor ini berhasil mendulang kemenangan, namun ternyata banyak juga yang harus menelan pil kekalahan dalam setidaknya hitung cepat ataupun quick count hingga saat ini. Jika ternyata popularitas tidak selalu menjadi faktor kemenangan, apa yang sebenarnya menjadi aspek ataupun kunci dalam kemenangan di Pilkada? Nanti kita akan membahas selengkapnya dengan sejumlah narasumber. Selain itu juga pemirsa, kita akan menghadirkan dialog bersama dengan pihak kepolisian dan juga psikolog untuk membahas bagaimana kasus dari seorang anak remaja usia 14 tahun yang tega membunuh keluarganya sendiri. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan permukiman di kawasan padat penduduk di Kelurahan Dusun Baru, Kota Sungai Penuh, Jambi. Api menghanguskan rumah bedeng di kawasan padat penduduk di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi, Minggu siang. Warga berhamburan untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Itu kebakaran tuh apinya, Pak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Api juga sulit dipadamkan karena sulitnya akses ke lokasi. 13 rumah bedeng hangus terbakar dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tim Inafis Polres Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur terhadap ayah dan neneknya di Kompleks Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangannya kembali ke lokasi untuk mengevaluasi hewan peliharaan sang ibu pelaku yang berjenis sugar glider. Nampak kendaraan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pembunuhan di Kompleks Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu siang tadi. Petugas Inafis memasuki rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas keluar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi kandang hewan peliharaan berjenis sugar glider milik keluarga tersebut. Menurut Nugroho yang merupakan warga setempat, dirinya menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkan hewan peliharaan keluarga pelaku sekaligus korban pembunuhan. Dirinya mengaku dimintai pertolongan oleh Mita, ibu dari anak yang terlibat hukum yang berinisial MAS, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat insiden naas yang menimpa keluarganya. Nugroho menduga ada 4 hewan sugar glider di dalam rumah tersebut, yang hingga saat ini belum diberikan makanan dan minuman sejak kejadian tersebut. Punyanya Ibu Mita. Almarhum. Ibu almarhum. Punya Ibu Mita. Ibu Mita. Ya. Mau dibawa kemana nih sugar glidernya? Mau dibawa ke diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di luar ya. Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Atas instruksi siapa ngambil itu binatang peliharaannya? Mita, Mbak Mita. Mbak Mita. Udah siuman? Udah. Udah. Di Rumah Sakit Fatmawati. Udah siuman. Udah. Yang diingat malah sebetulnya Bukan. Gini, sebetulnya bukan tolong sugar glider diambil, enggak. Saya tahu bahwa di sini ada sugar glider. Dan saya tuh pencinta binatang, pengurus binatang se-Bona Indah. Jadi semua binatang yang ada di Bona Indah itu boleh dibilang aku yang kelola, jangan sampai ada yang terlantar. Gitu. Berapa ekor? Saya belum tahu, tapi kelihatannya lebih dari 4 deh. Kelihatannya lebih dari 4 tuh di atas.
Selanjutnya, usai dievakuasi, hewan peliharaan tersebut langsung dibawa tim Inafis ke kantor Polres Jakarta Selatan. Sebagai tetangga, Nugroho juga yang membawa Mita, ibu terduga pelaku, ke rumah sakit. Saat itu, korban dalam keadaan penuh luka-luka. Datang jam 1:30 itu Ibu Mita itu sudah ada di bagian saya datang dihubungin sama Pak Ketua Danru, Komandan Regu. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini. Akhirnya saya ke sini datang, saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi Bu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Tiduran? Tiduran. Bukan tengkurap ya berarti? Enggak, tiduran. Celentang. Darahnya di sebagian mana? Aduh, karena begini, beliau itu kan masih pakai baju tidur. Saya nggak tahu apakah baju itu dipakai untuk pesta, pakai tidur, saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisi itu, ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, saat ini Polres Jakarta Selatan tengah menggelar konferensi pers terkait kasus anak yang membunuh keluarganya di Lebak Bulus. Kita simak bersama-sama. Tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Iya, karena kementerian kami kan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi kita belum bisa bertemu. Sebetulnya dari pagi saya ingin ketemu, tetapi karena sikon di sini yang karena si anak ini kan juga perlu dikuatkan secara psikologis, sehingga kami menunda sore ini gitu ya. Oke. Kalau sebagai seorang ibu pasti berat bercerita ya. Terima kasih. Ya, baru saja pemirsa kita saksikan bagaimana konferensi pers yang digelar oleh Polres Jakarta Selatan dan juga tadi turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga menyampaikan bagaimana keprihatinan dari pemerintah, termasuk juga disampaikan Menteri atas kasus yang terjadi di mana seorang anak remaja yang tega membunuh ayah dan juga nenek kandungnya sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, dan hingga saat ini juga tadi disebutkan oleh Menteri PPA dan tadi disampaikan bahwa pihak kepolisian juga hingga saat ini masih terus mengusut tuntas apa sebenarnya yang menjadi motif sang anak yang tega membunuh ayah kandungnya dan juga neneknya sendiri. Termasuk juga tadi Menteri PPA sempat mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian dan juga pemerintah masih terus berupaya untuk menggali keterangan terbaru dari sang ibu kandung yang juga turut pemirsa menjadi korban dari penganiayaan dari sang anak. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini juga masih banyak spekulasi yang terus beredar bagaimana sang anak disinyalir, bahkan sempat disebutkan mendapat bisikan gaib, dan sejumlah kalangan juga sempat menyebutkan bahwa ada dugaan sang anak ini memang mengalami perilaku yang tidak cukup menyenangkan dari pihak keluarga, dan diduga sang anak mengalami depresi sehingga berperilaku yang tidak wajar yang kemudian berujung terhadap kekerasan
hingga penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap keluarga kandungnya sendiri. Kejadian pemirsa persisnya terjadi di perumahan Bona Indah, lokasi berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan hingga saat ini juga sang ibu kandung yang turut juga menjadi korban masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Ini tembok itu ada darah juga. Pemirsa, seorang pemuda difabel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban seorang mahasiswi. Sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal, mengingat tersangka mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Suartama alias Agus bingung dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan alias buntung sejak lahir. Penetapan sebagai tersangka membuat ibu terduga pelaku tidak percaya. Lantaran untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, Agus harus dibantu oleh dirinya. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya kayak gitu. Kenapa datang baik-baik, pergi baik-baik, terus tiba-tiba diginiin saya gitu. Apa yang membuat saya kayak gini, itu yang saya bingung gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Polisi menetapkan Agus sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan berdasarkan dua alat bukti. Hasil penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Dengan alat bukti ini Agus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Namun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus lantaran mempertimbangkan sisi kemanusiaan dengan keterbatasan fisik tersangka. Polisi menyebut tersangka pernah melakukan hal serupa, namun korban tersebut enggan melapor saat kejadian. Sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi, kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Menurut polisi dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menjabarkan tuntutan unsur paksaan dan kekerasan, namun juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan dengan kendali pelaku. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, diduga cekcok dipicu makanan, seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo digegerkan dengan tewasnya Bonamin di dalam rumahnya. Pria berusia 67 tahun ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah dianiaya Rido, anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini diduga dipicu soal makanan pada Sabtu malam. Menurut keterangan sejumlah saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diautopsi. Belakangan diketahui jika pelaku merupakan penderita ODGJ yang setiap bulannya mendapatkan jatah pengobatan dari pihak puskesmas. Sejumlah pesohor tercatat maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, baik pemilihan gubernur maupun bupati. Ada sebagian nama artis telah berhasil mencuri hati masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Namun tidak semua bernasib sama. Ada juga yang kalah dalam hitungan cepat saat ini. Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi. Menjadi pertanyaan pemirsa, apakah popularitas ini menjadi faktor atau justru bahkan bukan satu-satunya faktor untuk bisa memenangkan di dalam Pilkada 2024 pada tahun ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ini sudah hadir tentunya secara virtual maupun secara di studio. Saya akan sapa untuk pesohor atau calon bupati dari Indramayu, ini peraih suara terbanyak versi hitung cepat, Bapak Luki Hakim atau Mas Luki Hakim. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam. Oke, dan juga bergabung analis politik Prof. Burhanuddin. Prof. Burhan, apa kabar? Baik, kita. Oke, dan sudah ada di studio pengamat komunikasi UI, Pak Ari Junaidi. Pak Ari, selamat malam. Oke, saya ke Pak Luki atau Mas Luki terlebih dahulu. Ini yang versi hitung cepat diklaim gitu ya, berhasil memenangkan pilkada khususnya pemilihan bupati di Indramayu. Mungkin bisa diceritakan Mas,
kita tahu bahwa Mas Luki Hakim ini tentunya berdasarkan sudah tentunya perjuangan ya, ataupun sudah banyak sekali strategi yang dilakukan. Tapi sebelum ke Mas Luki, saya ke Prof. Burhanuddin terlebih dahulu. Prof, ini Pilkada 2024 cukup menarik karena banyak tentunya para pesohor ataupun artis yang ikut berkontestasi di dalam Pilkada. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, sekali lagi apa yang kita saksikan dalam pilkada serentak sekarang itu mengulang lagu lama di mana pesohor atau selebritis itu coba ditarik oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi elektoral. Dan asumsi bahwa pesohor punya popularitas tinggi itu asumsi yang menurut saya perlu dicek ya. Misalnya kalau kita lihat Rano Karno, betul Rano Karno 98% warga Jakarta mengenal beliau. Tetapi kalau kita lihat nama-nama selebritis yang lain, misalnya Ronald dalam studi saya, survei saya di Jawa Barat, itu yang mengenal baru kurang lebih 50% dari warga Jawa Barat. Termasuk Gitalis, itu 45% warga Jawa Barat yang mengenal. Artinya ada variasi antar selebritis, dilihat dari sisi dikenalan. Jadi tidak serta-merta selebritis itu popularitasnya tinggi, tergantung selebritisnya siapa dan maju di wilayah mana. Nah ini penting karena kalau kita lihat Rano, kebetulan Rano kan punya investasi sosial lama ya di Jakarta, terutama sebagai pemain sidul ya, atau misalnya Luki Hakim itu juga punya investasi lama kan di Indramayu. Jadi lagi-lagi tidak serta-merta popularitas tinggi itu dimiliki artis, tergantung artisnya siapa dan maju di wilayah mana. Nah yang kedua nih Agita, popularitas saja tidak cukup. Jadi dalam konteks pemilihan secara langsung, popularitas memang syarat yang menentukan, necessary condition, but not sufficient. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan popularitas saja. Ini penting karena orang memilih memang harus mengenal. Orang kan nggak mungkin dipilih kalau nggak kenal. Tetapi kalau misalnya aspek kedikenalannya itu tidak positif, notorious gitu ya, atau famous infamous, itu biasanya justru malah menjadi bumerang. Karena popularitas yang tinggi malah memancing afeksi yang negatif. Makanya tingkat kedisukaan jadi variabel kedua yang menentukan selain popularitas. Jadi ini krusial nih karena kalau misalnya afeksinya negatif, berat buat artis untuk terpilih. Nah pertanyaannya apa yang menentukan sentimen positif atau negatif? Banyak. Nah salah satunya adalah personal quality, kualitas personal dari artis tadi, selebritis tadi seperti apa? Nah contoh ini saya kasih contoh Luki atau Farhan. Ini kan bukan pemain baru ya. Mereka sudah lama kan mencoba untuk investasi secara sosial, secara elektoral. Misalnya Farhan maju dulu sebagai anggota legislatif ya. Kemudian lama berkiprah di Bandung. Jadi kalau kemudian dia sukses, ya menurut saya wajar. Karena memang sudah lama tidak ujuk-ujuk ya. Maju dalam kontestasi elektoral. Jadi ini variabel-variabel yang banyak, yang sayangnya tidak semua selebritis punya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memakai perspektif atau bermodalkan popularitas saja untuk bisa mencapai kemenangan. Oke. Gitu Agita. Oke, Prof. Tidak bisa hanya berlandaskan popularitas saja untuk bisa memenangkan pilkada. Saya kembali lagi ke Mas Luki Hakim. Sudah bergabung bersama kami, Mas Luki? Ya, terima kasih. Ya, sudah. Mas, ketika akhirnya secara hitung cepat ya, ini berhasil memenangkan pilkada di Indramayu, apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan dari Mas Luki dan juga pasangan begitu ya? Mengingat apalagi lawannya adalah petahana, kemudian juga tidak bisa dipungkiri, kadang kalau misalnya pesohor atau artis dipandang sebelah mata, strateginya tapi seperti apa? Betul, yang dikatakan oleh Bapak Profesor tadi. Popularitas itu saya anggap sebagai penghematan dari sisi spanduk dan baliho saja, supaya orang pasang baliho dan spanduk supaya terkenal. Selebritis itu condong sudah terkenal, relatif sudah terkenal. Tapi selebihnya ada faktor kesukaan dan faktor keterpilihan. Alhamdulillah saya sudah cukup dikenal, tapi tidak cukup itu saja. Memang kita harus membuat
orang lain, khususnya masyarakat, berkenan menyukai kita dengan afirmasi positif. Setelah itu kalau sudah suka, satu step lagi, mau tidak kira-kira memilih dengan menawarkan program-program ataupun hal-hal yang dirasa menguntungkan bagi masyarakat. Jadi setelah saya dikenal, betul saya sudah dari tahun 2011 sebenarnya pernah ikut pilkada di Kota Bekasi waktu itu sebagai calon wakil wali kota, lalu pernah jadi anggota DPR RI, pernah kalah juga DPR RI, dan kemarin jadi wakil bupati. Jadi ada investasi politik yang saya lakukan khususnya di Indramayu, dan itu pun tidak berhenti di situ. Saya terus mendatangi masyarakat dan bukan memperkenalkan diri lagi karena sudah terkenal, tapi memberikan begini, kalau saya nanti jadi bupati, yang akan saya lakukan adalah A, B, dan C. Dan itu pun kadang-kadang ada masyarakat yang memberikan masukan dan kami terima. Terutama biasanya kalau di daerah, saya melihat barang yang mewah itu adalah mendengar masyarakat, karena banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak mau mendengar, maunya hanya bicara, turun ke masyarakat berbicara bla 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 bla, sementara rakyatnya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Kemarin ini saya sekitar 100 hari ya, kurang lebih 3 bulan, mendatangi ratusan titik, satu hari sampai 20 titik, satu hari itu 20 titik, itu padat sekali. Saya datang 10 menit, 15 menit mendengar masyarakat. Jadi itu strateginya adalah bersilaturahmi, mendengar masyarakat, dan membuat meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah yang masyarakat keluhkan, yang masyarakat sampaikan, kami tampung dan akan kami terjemahkan dalam bahasa teknis pelayanan nanti setelah terpilih. Oke, baik. Strategi yang kemudian diungkapkan oleh Mas Luki yang hingga saat ini secara versi quick count ataupun hitung cepat ini akhirnya berhasil membuahkan hasil dan juga mendulang kemenangan dalam Pilkada Indramayu. Nanti usai jeda pemirsa, kita juga akan hadirkan bagaimana pesohor yang kurang beruntung harus menelan pil kekalahan, Vicky Prasetyo, yaitu calon Bupati Pemalang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang saya ingin langsung ke Pak Ari. Kalau mendengar Mas Luki tadi sudah membeberkan strategi kemenangannya, investasi politik sudah dilakukan sejak awal. Tapi kan lawan ini petahana sebenarnya. Ibu Dina ini juga sudah berkecimpung lama, investasinya sudah lebih lama lagi. Faktor apa sih mungkin secara komunikasi politik yang bisa menentukan Mas Luki yang menang sebenarnya? Nah, yang pertama itu ketika pesohor terjun ke dunia politik, saya mencatat di pilkada kali ini ada 16 pesohor yang turun di pilkada. Hanya 5 yang menang. Gitu, hanya 5? Hanya 5 yang menang. 11 diantaranya adalah Vicky Su di Cilacap, kemudian ada gladiator cinta Vicky Prasetyo kalah di Pemalang. Nah, ternyata tidak hanya popularitas semata, tapi akseptabilitas. Saya melihat akseptabilitasnya Mas Lukin cukup tinggi karena beliau pernah menjadi wakil bupati, misalkan anggota DPR kemudian. Tetapi ada juga yang menentukan adalah isi tas. Nah, isi tas ini berkaitan dengan logistik kampanye. Nah, selama ini banyak yang diam gitu ya. Berapa biaya kampanye yang digelontorkan untuk mempengaruhi pemilih. Memang pemilih pilkada kali ini begitu syarat dengan permainan bansos dan politik uang. Dan saya melihat gitu ya bahwa banyak para calon ini menggunakan money politik secara kasat mata, secara terlihat dengan pasar murah, dengan bansos. Oleh karena itu pesohor tidak menjadi jaminan ya. Tadi Prof. Burhanuddin mengatakan bahwa popularitas tidak linier dengan elektabilitas. Nah, oleh karena itu memang selama ini dikenal artis itu sebagai endorser selebriti gitu ya. Ternyata juga tidak berdampak berat nih, besar gitu terhadap pilkada. Dan kebanyakan biasanya selebriti itu diangkat sebagai wakil. Hanya sebagai pelengkap, hanya penarik suara. Biasanya seperti itu ya, wakilnya pesohor. Tapi kalau ini kan sudah bupati. Ada di Bandung misalkan, kemudian di Indramayu kita melihat malah pesohor yang menjadi nomor satunya. Oleh karena itu saya melihat bahwa selain elektabilitas, popularitas, akseptabilitas, isi tas menurut saya juga sangat berpengaruh. Bagaimana dia bisa mengorganize gitu, tim ses, kemudian bisa memobilisasi para pendukungnya. Dan saya melihat khusus Mas Luki, tim sesnya itu cukup rapi di lapangan, di bawah gitu. Oke, Prof. Burhan, kalau tadi Pak Ari mengatakan bahwa faktor dari tim ses kemudian juga strategi yang bisa diatur ini akhirnya membuahkan hasil para pesohor ini bisa memperoleh kemenangan. Tapi kalau Prof melihatnya, apakah ini juga dari karakteristik pemilih ada pergeseran atau ada fenomena yang terjadi bahwa memang masyarakat mungkin sudah mulai jenuh dengan politisi hingga akhirnya ya sudah melihat pesohor ini sepertinya
bisa memberikan warna baru di dalam pilkada serentak ini. Mungkinkah seperti itu, Prof, melihatnya? Untuk kasus Luki Agita itu berkaitan dengan approval rating incumbent Ibu Nina yang sangat buruk ya. Jadi tingkat kepuasan Ibu Nina sebagai petahana itu sangat minimalis. Bahkan yang menginginkan dia kembali terpilih itu hanya 35%. Jadi itu yang menjelaskan mengapa afeksi atau sikap positif, kedisukaan, likability terhadap Mas Luki itu jauh lebih tinggi ketimbang terhadap Ibu Nina. Jadi menjadi petahana itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi kalau misalnya seorang petahana seperti Ibu Nina di Indramayu itu mampu memanfaatkan incumbency advantage yang dia punya, itu kalau dia maju for election itu mudah sekali untuk menang. Tetapi ternyata 5 tahun sebagai petahana itu dipersepsi negatif oleh warga Indramayu. Dan Luki itu menggunakan sentimen anti status quo secara efektif. Ya, dalam banyak acara di media atau di media sosial kan banyak sekali itu kritik tajam yang diajukan oleh Luki. It works. Ya. Dan menurut saya itu yang menjelaskan mengapa dia menang telak melawan Ibu Nina, karena sentimen negatif terhadap Ibu Nina sebagai petahana. Oke, kalau dalam kasus Luki jika seperti itu, tapi ketika kita melihat secara holistik dalam pilkada serentak ini dan keterlibatan juga para pesohor begitu ya Prof Burhan, bagaimana Prof kemudian melihat ini mungkinkah menjadi evaluasi dari partai politik yang sepertinya kader untuk para mengkadernya ini sepertinya tidak efektif karena akhirnya terpaksa menerjunkan para pesohor ini, bahkan tidak hanya jadi wakil lagi, sudah jadi bupati. Oke, kita nanti akan bergabung lagi ke Prof Burhanuddin, tapi sudah bergabung bersama kami pemirsa langsung calon Bupati Pemalang, Mas Vicky Prasetyo. Mas Vicky, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di studio. Waalaikumsalam, Mas Vicky. Sebelumnya turut prihatin juga atas hasil, meskipun masih quick count ya Mas ya, kita masih menunggu hasil dari KPU, tapi memang dari hasil hitung cepat atau quick count, posisi saat ini kurang diuntungkan, terpaksa menelan kekalahan. Mas Vicky, seperti apa sih kemudian evaluasi sejauh ini? Karena kita melihat kan Mas Vicky ini adalah salah satu pesohor, artis yang kemudian akhirnya terjun ke pilkada. Ya, kontestasi pilkada ini tidak bisa dirumuskan dengan metode apapun. Seperti pertarungan nasib yang takdir baik ataupun takdir kurang beruntung, pasti akan menjadi suguhan takdir untuk kita pastinya yang akan mengikuti kontestasi. Tapi terlebih dari itu, kekalahan bukan berarti sebuah kita selesai memiliki hasrat untuk politik dan lain-lain lah. Tapi menjadi pembelajaran khususnya. Dan saya akan coba menerapkan bahwa politik dalam arti revolusi ya, menolak tentang ya politik uang atau money politik, ataupun politik-politik kejahatan yang terorganisir lainnya lah. Walaupun itu terkadang tidak semudah apa yang kita terjemahkan ya kepada beberapa masyarakat pragmatis pastinya, tapi seenggaknya ada 116.000 orang di Pemalang yang masih memiliki nurani tentang makna ketulusan dan arti perubahan sesungguhnya atau revolusi gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu jadi temuan untuk evaluasi saya khususnya dan tim agar lebih ke depannya atau apapun ya lebih menjadikan pembelajaran positif Pak. Pasti. Oke, Mas Vicky, yang kita ketahui Mas Vicky Prasetyo ini kan merupakan calon Bupati Pemalang yang kemudian mendapatkan nomor urut atau maksudnya mendapatkan perolehan suara paling terakhir begitu ya atau paling rendah. Sebenarnya strategi selama ini seperti apa Mas Vicky? Karena kan juga sebenarnya popularitas itu bisa menjadi modal. Tapi apa sih sebenarnya strategi yang sudah diterapkan juga selama pilkada ini? Di beberapa tempat, khususnya saya bicara di Jawa Tengah, popularitas itu memang menjadi investasi awal ya untuk salah satu orang gerbang awal kenal kepada kita.
Kemudian saya sosialisasi ya ratusan titik sampai 500 titik lebih selama 2 bulan lebih saya turun ke rakyat mempelajari tentang permasalahan sosial, permasalahan infrastruktur dan lain-lain. Bahkan kampanye kita, kampanye yang tanpa pengkondisionalan anggaran yang mengakomodir massa, kita tuh dengan sendirinya masyarakat itu berdatangan gitu loh. Bahkan sampai tidak muat satu lapangan gitu. Nah, saya yakin ada gerakan-gerakan nurani yang akan mengalahkan ya konsep-konsep memenangkan yang lainnya gitu loh. Tapi memang pada prakteknya bahwa kehimpitan ekonomi itu juga nggak bisa kita lawan ya. Faktor-faktor pragmatis bahwa politik uang itu akan menjadi sebuah hal dominan untuk memenangkan dalam sebuah pertarungan. Tapi biar bagaimanapun saya tetap bertahan dengan prinsip saya bahwa memenangkan pertarungan harus dengan program dan tanpa ada hal-hal seperti itu gitu. Walaupun menerjemahkannya tadi saya bilang dengan kekuatan infanteri yang kita miliki ya ada 223 desa dan kelurahan di 14 kecamatan itu menjadi modal utama untuk kita bisa mengakomodir dan mensosialisasikan program-program kita. Namun pada prakteknya di saat ya kita bicara yang lain semuanya rata-rata, misalkan memainkan kemenangan dengan serangan fajar atau apapun, nah itu akan menjadi faktor penentu. Makanya semuanya ini akan menjadi pembelajaran lah buat siapapun yang mau ke politik ya. Ada beberapa tempat ya bahwa money politik itu menjadi faktor penentu gitu loh. Walaupun saya sendiri tidak akan merasa jera dengan program ya dengan program revolusi saya. Revolusi dimulai dari membangun diri lah, memenangkan pertarungan dengan kejujuran, memenangkan pertarungan dengan ya politik apa adanya dengan program-program, walaupun itu sangat sulit untuk kita realisasikan, tapi kita sudah melakukan gitu Mbak. Oke, Mas Vicky, nanti usai jeda saya akan tanya juga ke Pak Ari untuk mengevaluasi ya bagaimana kemudian Mas Vicky Prasetyo ini yang kemudian salah satu calon bupati yang gagal melenggang untuk maju di atau memenangkan pilkada. Termasuk juga masih kita akan minta tanggapan dari Mas Luki Hakim usai jeda pemirsa dan juga Prof Burhanuddin sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog pemirsa, kita tahu bahwa sejumlah pesohor ini telah berhasil merebut hati masyarakat, memperoleh suara terbanyak dalam hitung cepat, tapi tidak semua bernasib sama. Ada juga yang kemudian terpaksa menelan pil kekalahan. Siapa saja mereka pemirsa, kami hadirkan langsung untuk Anda. Inilah dia data terbaru dari para pesohor dan juga artis yang mengikuti gelaran pilkada serentak pada 2024. Mulai dari Rano Karno pemirsa. Kemudian juga kita lihat ada Ali Syakib merupakan sebagai calon wakil bupati Kabupaten Bandung. Lalu juga ada Muhammad Farhan. Kita tahu juga ini merupakan calon wali kota Bandung. Mereka adalah sosok-sosok yang hingga saat ini berhasil meraup suara yang terbanyak. Ada juga JJ Govinda sebagai calon Bupati Bandung Barat dan ada Bobby Maulana sebagai calon wakil wali kota Sukabumi, dan yang juga masih bergabung bersama kita adalah Mas Luki Hakim yang merupakan calon Bupati Indramayu pemirsa. Inilah para sosok-sosok kami rangkum tentunya dari berbagai sumber yang kemudian disebut para pesohor ataupun artis yang mengikuti gelaran pilkada. Tapi tidak sedikit juga ada artis-artis yang kalah dalam setidaknya hitung cepat dalam pilkada. Salah satunya adalah Syahrul Gunawan, calon Bupati Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada Ramzi yang merupakan calon wakil Bupati Cianjur, pemirsa. Selanjutnya ada Hengki Kurniawan sebagai calon wali kota Bandung. Ada juga Gita KDI atau Gitalis begitu ya sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Inilah sosok-sosok yang sebenarnya tidak juga pemain baru dalam kontestasi politik. Ada juga Gilang Dirga sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat, dan kita ketahui Krisdayanti yang tentunya popularitasnya sangat tinggi pemirsa, namun tidak berhasil merebut suara terbanyak sebagai calon wali kota Batu Malang. Dan juga tentunya yang masih bergabung bersama kita adalah Mas Vicky Prasetyo yang merupakan calon Bupati Pemalang. Juga ada Ronald Surapraja sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Lalu ada Alam Bahdukun. Nah, kita mungkin sudah lama ya tidak mendengar ya, tapi ternyata ini juga
maju sebagai wakil wali kota Banjar, pemirsa. Banyak sekali kemudian artis-artis yang ikut, bahkan juga ada Virnie Ismail sebagai calon wakil Bupati Lebak dan ada Vicky Feranita atau Vicky Shu sebagai wakil Bupati Cilacap. Ini kan artinya sebenarnya lebih banyak yang, kalau kita lihat ya pemirsa secara kasat mata, sebenarnya lebih banyak yang tidak berhasil para pesohor ini dalam kontestasi pilkada. Saya kembali ke Mas Luki Hakim. Mas Luki masih bergabung bersama kami, ini menarik sekali ya untuk menelisik lebih jauh. Yang menjadi strategi pemenangan Mas Luki, karena kita tahu Mas Luki dari sisi popularitas, kalau tadi Mas Vicky Prasetyo mengatakan ini hanya modal di awal saja, tapi apa yang kemudian membuat bisa berhasil memenangkan secara hitung cepat hingga saat ini? Ya, seperti yang dikatakan Profesor tadi bahwa popularitas adalah salah satu modal. Jadi hitung-hitung menghemat biaya baliho atau banner, tapi selebihnya harus kita tempuh juga semuanya, membentuk tim yang solid, strukturnya lengkap sampai ke tingkat TPS, lalu kita juga melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, kita lakukan juga pengamanan suara harus ada lengkap sampai ke tingkat TPS, itu semua saya lakukan semua, sehingga seandainya umpama saya kalah, maka saya percaya bahwa ini adalah bagian daripada takdir saya. Tapi saya sudah lakukan semuanya gitu. Jadi insya Allah saya lakukan yang terbaik dari versi manusia. Sisanya adalah tugasnya Tuhan untuk menentukan. Dan betul bahwa investasi politik itu yang saya lakukan tidak dadakan. Saya pernah menjadi wakil bupati. Di saat menjadi wakil bupati pun, walaupun ada beberapa kendala-kendala, tapi tetap saya melakukan perjumpaan dengan masyarakat. Bahkan setelah saya mengundurkan diri pun, saya tetap memperhatikan apa yang terjadi di Indramayu, dan saya lakukan program-program advokasi. Saya mengadvokasi beberapa orang-orang yang memiliki masalah. Waktu itu ada tenaga kerja yang bermasalah di luar negeri, ada beberapa orang yang tergusur, ada beberapa hal yang memang kita lakukan advokasi. Jadi tidak putus, tidak benar serta-merta hanya melakukan saya terkenal, terus saya ketemu masyarakat, belusukan foto-foto, tidak seperti itu. Dan pastinya kami memiliki tim yang alhamdulillah sangat solid, tim yang juga bekerja keras siang dan malam. Jadi faktor saya pribadi itu hanya maksimal 10%. Selebihnya adalah faktor kerja tim yang luar biasa. Tim kami membentuk tim relawan yang solid, juga partai. Kami diusung oleh 2 partai dan 2 partai pun sangat solid. Jadi ini adalah kemenangan kumulatif, kemenangan bersama yang memang disambut oleh energi kita senada dengan energi masyarakat yang menginginkan perubahan. Jadi ini tidak serta-merta hanya saya saja, bukan. Faktor saya hanya 10%. Sisanya adalah faktor kolektif kolegial antara tim dan keinginan masyarakat untuk memiliki pergantian bupati. Baik Mas. Pak Ari, Mas Luki ini kan contoh yang sukses, contoh yang berhasil. Tapi kalau tadi cerita dari Mas Vicky Prasetyo, sebenarnya kalau dari sisi strategi sebenarnya sudah juga maksimal sekali. Sudah dilakukan, kemudian konsolidasi tim, program-program ditawarkan juga menarik. Tapi kemudian disebutkan ya ada faktor isi tas tadi, money politik tadi. Bagaimana melihatnya kalau untuk Mas Vicky ini yang kemudian tidak berhasil, dan juga ada banyak sekali ternyata artis-artis yang tidak berhasil memenangkan pilkada? Ya artinya kemenangan seorang pesohor atau artis gitu ya di pilkada ini tidak ditentukan oleh satu faktor saja gitu ya. Tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tapi bagaimanapun juga ada sisi lain selain isi tas ya. Tentu ada bagaimana dia bisa mengorganisir tim sesnya. Vicky Prasetyo misalkan, gladiator cinta nih. Gladiator cinta ini berubah, mentransformasikan menjadi gladiator panggung. Saya berharap waktu itu Vicky bisa berhasil di Pemalang. Karena pidato-pidato Vicky itu mengingatkan seorang Soekarno kecil gitu ya. Ketika pidato dia bisa membius massa. Tetapi sekali lagi apa yang terjadi di panggung debat tidak linear juga di TPS. Nah tentu ada yang salah dalam hal ini ya. Tentu dalam arti mengorganisasikan tim sesnya. Tidak serapi yang dilakukan oleh Luki misalkan. Saya melihat juga Alam Badukun misalkan. Dia maju dari lewat independen. Ya Banjar Mas Alam Badukun. Dia hanya memperoleh suara sekitar 3,9% gitu ya. Karena dia tidak menggunakan mesin partai, dia menggunakan jalur independen.
Nah ini menjadi pengaruh juga. Nah sekali lagi gitu ya, pesohor tidak menjadi jaminan, tetapi bagaimana tugas partai politik melakukan kaderisasi. Kalau yang berhasil tadi Mas Irfan, karena dia punya pengalaman gitu ya, pengalaman sebagai anggota dewan, pernah menjadi wakil bupati, sehingga memang jam terbang politiknya tinggi. Nah Vicky ini saya rasa kalau dia sabar gitu ya, 5-10 tahun lagi mungkin apa yang diidam-idamkan pasti akan terkabul. Amin, amin ya. Karena punya modal gitu ya, Vicky. Oke. Prof. Burhan, ketika tadi Pak Aris sudah menyebutkan ini sebenarnya harus menjadi evaluasi juga dari partai politik selaku mesin parpol tentunya yang mengusung para calon ini. Tapi Prof melihatnya akan seperti apa ketika banyak artis tidak hanya bahkan menjadi wakil, tapi sekarang sudah menjadi bupatinya, sudah langsung bukan hanya pendamping saja. Jadi akan seperti apa nanti pemerintahan kita tentunya, apalagi mungkinkah ini juga menjadi evaluasi dari partai politik ketika kader-kader yang mungkin non-artis begitu ya, mungkin tidak bisa semaksimal sekarang? Maaf tadi agak terputus ya, jadi saya ingin melengkapi potret besar mengapa artis ada yang menang, ada yang kalah. Jadi sebabnya kompleks Agita, salah satunya terkait dengan satu model perilaku pemilih yang disebut dengan istilah rational choice. Bahwa orang memilih berdasarkan evaluasi terhadap incumbency. Nah dalam konteks di Indramayu, itu incumbent yang maju yaitu Ibu Nina, itu persepsinya negatif. Jadi Mas Luki diuntungkan juga dari sisi situ. Karena yang menginginkan Ibu Nina terpilih kembali itu hanya 35%. Dan itu yang menjelaskan mengapa Mas Luki menang relatif mudah. Karena tadi incumbency itu seperti pisau bermata dua. Kalau positif itu mudah sekali buat incumbent untuk terpilih kembali. Tapi kalau persepsinya negatif itu mudah buat penantang. Nah dalam kasus Mas Vicky di Pemalang itu lawannya kuat-kuat termasuk incumbent, meskipun incumbent mendapatkan penantang yang cukup solid dari Pak Anom. Cuma nah ini ya, orang mengenal kalau afeksinya negatif itu lebih berat ya, lebih berat karena apa? Karena kalau dikenal tetapi dari aspek negatifnya itu sulit untuk bisa diterjemahkan dalam bentuk dipilihan. Nah, Mas Vicky ini mungkin populer sebagai seorang komedian, sebagai seorang selebritis, tetapi buat warga Pemalang masih diperlukan ya upaya untuk meningkatkan keyakinan warga Pemalang bahwa beliau layak juga sebagai pejabat publik. Nah, ini yang menjelaskan mengapa afeksinya kurang sepositif lawannya, entah itu Anom atau Mansur Hidayat. Jadi ini variabel-variabel yang kompleks yang seharusnya dihitung oleh partai politik ke depan, terutama dalam memasang pesohor, entah itu dalam konteks pemilu legislatif, entah itu dalam konteks pemilu kepala daerah. Kalau pemilu legislatif, itu jumlah yang diperlukan untuk menang lebih sedikit Agita. Kan kita tahu ya, dalam pileg apalagi tingkat DPRD kabupaten kota itu kan tidak banyak suara yang diperlukan untuk lolos. Mungkin yang agak banyak tingkat DPR RI, tetapi dibanding perolehan yang diperlukan untuk menang dalam konteks pemilihan kepala daerah, apalagi di Jawa atau Sumatera, itu suara yang diperlukan besar sekali, apalagi di Jawa yang penduduknya besar. Nah di situ diperlukan ya artis, pesohor, selebritis yang bukan hanya menjual popularitas, tapi juga punya kemampuan teknokratik, punya pengalaman jam terbang politik, dan sekaligus punya kemampuan untuk meyakinkan secara persuasif warga. Jadi tidak sekedar menjual kemampuan selebritisnya atau popularitasnya, tapi hal lain. Dan itu yang menjelaskan mengapa ada yang menang, ada yang kalah. Contoh misalnya ya, Krisdayanti ketika maju sebagai caleg mungkin tidak perlu banyak suara yang diperlukan kan, apalagi maju melalui PD Perjuangan yang sangat populer di Malang. Tapi ketika maju sebagai calon kepala daerah, ya berat. Meskipun kita tahu PD Perjuangan kuat ya, entah itu di Malang Raya atau di Kota Batu. Jadi di situ warga menuntut lebih bahwa artis harus punya kemampuan untuk mengelola dan melayani publik. Nah di situ tuh masyarakat pintar tuh memilih mana yang dianggap layak, mana yang dianggap perlu untuk
belajar lagi, kira-kira gitu. Oke, Prof. Terakhir Pak Ari mungkin bisa dikasih gambaran juga kira-kira banyak keterlibatan dari para pesohor ini sekalipun mereka sudah banyak sekali sepak terjangnya di dunia perpolitikan, tapi kira-kira akan seperti apa kemudian melihatnya keterlibatan para artis ini di pemerintahan daerah? Saya kira artis ataupun bukan gitu ya, mereka punya hak yang sama. Betul. Dipilih dan memilih. Tetapi hanya karena labelnya dia artis. Tetapi sebetulnya artis kan juga mempunyai keuntungan advantage gitu ya, advantage politik tadi popularitas. Nah oleh karena itu artis yang akan maju di pilkada maupun di election berikutnya lagi, misalkan di pemilu ya, harus lebih banyak belajar menurut saya ya. Kemarin saya beruntung, Marcel Widianto tidak jadi gitu ya, menjadi calon wakil wali kota Tangsel gitu ya. Karena mohon maaf gitu ya, dengan kemampuan yang dia miliki tentu butuh waktu untuk belajar. Kemudian saya melihat misalkan Lucky contohnya, Lucky atau Irfan misalkan, ini mempunyai modal, dia modalitasnya politik cukup tinggi gitu ya. Oleh karena itu tidak jadi jaminan juga artis bisa melenggang menang di pilkada. Butuh waktu dan butuh proses, butuh kesabaran. Namanya kesabaran progresif. Oke, butuh waktu, butuh proses, dan tentunya kita akan lihat bagi para pesohor yang sudah memenangkan setidaknya versi hitung cepat hingga saat ini, kita akan lihat dan tunggu bagaimana kinerja untuk di pemerintahan daerah. Terima kasih sekali lagi Mas Lucky Hakim, terima kasih Mas Vicky Prasetyo, terima kasih juga Prof. Burhanuddin, dan terima kasih juga Pak Ari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah dialog lainnya termasuk mengenai salah satu kasus pembunuhan yang melibatkan seorang remaja usia 14 tahun yang tega membunuh orang tuanya sendiri termasuk ayah dan juga nenek kandungnya. Apa motif sang anak? Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda. Nampak kendaraan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pembunuhan di Kompleks Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu siang tadi. Petugas Inafis memasuki rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas keluar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi kandang hewan peliharaan berjenis sugar glider milik keluarga tersebut. Menurut Nugroho yang merupakan warga setempat, dirinya menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkan hewan peliharaan keluarga pelaku sekaligus korban pembunuhan. Dirinya mengaku dimintai pertolongan oleh Mita, ibu dari anak yang terlibat hukum yang berinisial MAS yang saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat insiden naas yang menimpa keluarganya. Nugroho menduga ada 4 hewan sugar glider di dalam rumah tersebut yang hingga saat ini belum diberikan makanan dan minuman sejak kejadian tersebut. Punyanya Ibu almarhum. Ibu almarhum. Punya Ibu Mita. Ibu Mita. Ya. Mau dibawa kemana nih sugar glidernya? Mau dibawa diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di tuh. luar ya. Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Atas instruksi siapa ngambil itu binatang peliharaannya? Mbak Mita. Mbak Mita, udah siuman? Udah. Udah. Di Rumah Sakit Fatmawati. Udah siuman? Yang diingat malah sebetulnya. Bukan. Gini, sebetulnya bukan tolong sugar glider diambil, enggak. Saya tahu bahwa di sini ada sugar glider. Dan saya tuh pencinta binatang, pengurus binatang se-Bona Indah. Jadi semua binatang yang ada di Bona Indah itu boleh dibilang aku yang kelola, jangan sampai ada yang terlantar. Gitu. Berapa ekor? Saya belum tahu, tapi kelihatannya lebih dari 4 deh. Kelihatannya lebih dari 4 tuh di atas. Selanjutnya, usai dievakuasi, hewan peliharaan tersebut langsung dibawa tim Inafis ke kantor Polres Jakarta Selatan. Sebagai tetangga, Nugroho juga yang membawa Mita, ibu terduga pelaku, ke rumah sakit. Saat itu, korban dalam keadaan penuh luka-luka. Datang jam 1:30 itu Ibu Mita itu sudah ada di. Kemudian saya datang dihubungi sama Pak Ketua Danru, Komandan Regu. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini. Akhirnya saya ke sini datang.
saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi Bu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Tiduran? Tiduran. Bukan tengkurap ya berarti? Enggak, tiduran. Celentang. Darahnya di sebagian mana? Aduh, karena begini, beliau itu kan masih pakai baju. Baju tidur? Saya nggak tahu apakah baju itu dipakai untuk pesta, pakai tidur saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisi itu ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Masih menjadi pertanyaan pemirsa tentunya apa yang melatar belakangi sang anak usia masih 14 tahun tapi tega membunuh ayah kandungnya, kemudian juga neneknya dan bahkan juga melukai ibu kandungnya sendiri. Ada yang mengatakan sang anak ini mendapatkan semacam bisikan goib. Tapi apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi sang anak sampai tega melakukan perbuatan keji ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio psikiater jiwa dari RS Cipto Mangunkusumo, Mbak Natalia Widiasih Raharjanti. Mbak Natalia atau Mbak Lia, apa kabar? Baik, malam. Oke, dan juga akan bergabung nantinya bersama kita Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi yang tentunya akan memberikan keterangan bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini. Tapi saya ke Mbak Lia terlebih dahulu. Ini anak usia 14 tahun, tapi tega melakukan perbuatan keji membunuh ayah dan juga neneknya sendiri. Apa sih sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi anak bisa berbuat sekeji ini, Mbak? Oke, mungkin kalau kami ya di bidang kejiwaan gitu, pasti kita melihat nih ada satu perilaku gitu ya. Ada seorang anak menusuk orang tuanya. Pasti kita akan melihat apakah saat itu anak ini kondisi mentalnya terganggu atau tidak. Karena pasti sampai ada kekerasan, apakah ada kemarahan yang hebat, apakah kemarahan ini merupakan sesuatu yang sifatnya impulsif sesaat atau justru sudah bagian dari kemarahan yang lama nih yang bertumpuk gitu. Jadi memang perlu diperiksa gitu ya kondisi kejiwaannya gitu. Karena kan kalau tadi dengar dari liputan sebelumnya katanya juga ada dengar suara-suara gitu. Apakah memang pada saat melakukan kejadian perkara kondisi kejiwaannya itu sedang dalam kondisi tidak bisa membedakan realita nih. Ada kondisi kejiwaan yang kita kenal sebagai psikotik. Jadi dia nggak bisa menilai apakah situasi di depannya ini seperti realita yang ada gitu. Misalnya bisa aja dia ngelihat orang tuanya itu sebagai sosok yang mengerikan, menakutkan sehingga upaya dia melakukan kekerasan itu sebagai upaya pertahanan diri gitu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat sepotong aja. Jadi perlu juga tuh melihat apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya, di perasaannya, dan bagaimana dia nanti menyikapi satu provokasi dari luar gitu. Jadi itu yang perlu digali ya datanya. Ya, karena kan ada informasi bahwa sang anak ini disebut mendapatkan bisikan goib, halusinasi begitu ya. Apa sih yang bisa membedakan itu adalah bisikan halusinasi begitu atau jangan-jangan memang dalam kondisi yang stres sehingga bisa sampai berbuat seperti ini? Oke. Halusinasi bisa muncul macam-macam ya penyebabnya gitu. Memang karena dari awal anaknya sudah mengalami satu gangguan jiwa berat gitu. Misalnya pada kondisi psikotik gitu atau skizofrenia pada kondisi anak gitu. Atau bisa juga karena pengaruh obat gitu ya. Bisa karena misalnya anak itu lagi pakai drug gitu. Nah itu juga harus diperiksa gitu ya. Kalau memang ditemukan menggunakan obat-obatan tertentu, bisa aja juga ada obat-obatan yang menginduksi terjadinya timbulnya halusinasi gitu. Oke, ini menjadi pertanyaan juga, apakah memang ketika seorang anak sampai tega melakukan perbuatan seperti ini, gejalanya ini sebenarnya sudah terlihat dari waktu yang lama atau memang bisa secara spontan muncul dan juga refleks langsung melakukan hal itu? Boleh bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali.
Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, beberapa waktu yang lalu memang dari Polres Jakarta Selatan sendiri juga bahkan sudah menggelar konferensi pers, bahkan juga bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, yang juga disebutkan turun tangan terkait kasus anak yang membunuh keluarganya di Lebak Bulus. Arifatul Khoiri Fauzi juga menyatakan akan memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kita hadirkan informasi selengkapnya, keterangan selengkapnya. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Dan sudah bergabung juga secara virtual Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Selamat malam Bu Nurma. Halo, selamat malam Mbak. Bu Nurma, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini Bu? Apakah sudah didapat apa sebenarnya motif dari sang anak ini tega membunuh keluarganya sendiri? Ya, terima kasih Mbak izin. Jadi tadi juga pas Ibu Menteri PPA datang, kemudian dengan beberapa deputi dari Kementerian PPA untuk adik sendiri ya, anak yang dengan hukum ini lagi dimintain keterangan. Jadi mintain keterangan dengan tadi juga Ibu Menteri juga minta sesuai dengan hak-haknya anak. Kita juga dari kepolisian, terutama khususnya dari PPA ini memang kita di bawah umur itu caranya juga beda, karena memang kita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jelas ya, di situ ada aturan-aturannya ya untuk anak-anak di bawah umur. Kemudian tadi juga Ibu juga berpesan agar sekali lagi haknya harus dipenuhi. Gitu Mbak. Jadi memang semua kita lakukan dengan berhati-hati sekali. Oke. Kemudian kemudian kita dari motifnya kita untuk sementara ini belum kita dapati, karena memang dari labilnya anaknya tersebut itu yang kita belum dapat untuk saat ini motifnya. Oke, motif Gitu. masih terus didalami, tapi ada informasi bahwa katanya sang anak mendapatkan bisikan gaib, kemudian berhalusinasi. Itu betulkah Bu? Seperti apa kebenarannya? Ya, untuk ini kita dari kepolisian ini dengan teknisnya jelas dari bukti petunjuk yang kita dapat ya. Jadi kita harus mencari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi ya. Jadi bukti-bukti petunjuk dan semuanya itu harus kita kumpulkan sesuai dengan fakta. Ya, itulah tugas dari penyidik tentunya ya. Jadi tidak bisa dengan semerta-merta hanya pembisik dan lain-lain, karena itu memang memang dari kita harus sesuai fakta ya. Kemarin juga kita mengambil barang bukti itu berupa dari darah dan lain-lain yang merupakan petunjuk ya siapa sebetulnya pelakunya. Ya, itu yang harus kita dalami. Gitu Mbak. Oke, dari kesimpulan atau mungkin dari penyelidikan sementara, Bu Nurma, sebenarnya seperti apa hubungan sang anak ini dengan keluarganya? Apakah mungkin ada histori pernah mengalami cekcok atau ada perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga? Jadi saya juga dari kemarin juga saya berkoordinasi dengan tantenya. Jadi tantenya itu adik bapaknya, ayahnya itu setelah dapat penyerahan dari Polsek Cilandak,
langsung didampingi oleh tantenya. Tantenya sampai detik ini pun masih berada atau mendampingi anak-anak tersebut. Setelah saya tanya, kemudian kita juga bertanya bahwa ini kenapa, mengapa, kok bisa terjadi ya hal-hal yang sangat tidak baik ini yang dilakukan. Dia juga tidak menyangka. Sampai detik ini pun saya tidak menyangka, Bu, karena memang anak tersebut ini selalu didampingi nenek, ibu, dan bapaknya karena memang anak tunggal ya, satu-satunya. Jadi kasih sayang itu melebihi dari segalanya. Tantenya yang dari kesaksian tantenya tentunya kita dapat. Dan hari-harinya juga dari anak tersebut juga seperti biasa anak-anak SMA kelas 1 ya, dari mulai dari kecil kemudian lanjut dia tumbuh besar dengan dibesarkan dengan kasih sayang. Itu yang kita dapat dari tantenya ya, untuk sementara itu, Mbak. Oke, Bu Nurma, Bu Lia, ini menarik sekali ya, cukup aneh ya. Tadi kalau dari keterangan pihak kepolisian tidak ada sepertinya percekcokan, meskipun kita masih menunggu ya tentunya hasil penyelidikan. Anak disayang, ceria-ceria saja. Apakah memang ketika berperilaku seperti ini ada tanda-tanda yang muncul sejak lama atau sudah terlihat sebenarnya keanehannya? Oke, mungkin kalau secara kejiwaan ya, jenis agresivitas itu ada dua. Ada yang sifatnya impulsif, mendadak gitu ya, terutama pada orang-orang yang punya toleransi atau regulasi emosi yang belum berkembang dengan baik atau tidak berkembang gitu. Nah, terutama kalau pada kasus ini kan nih pada anak remaja gitu ya, kita juga perlu melihat apakah pada saat kejadian perkara ada satu kejadian pemicu yang menimbulkan terjadinya luapan emosi yang berlebih gitu. Itu yang perlu kita buktikan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat tadi kan kalau kita dengar dari Bu Nurma, anak ini informasi dari tantenya anak yang disayang gitu ya, anak tunggal gitu. Kadang-kadang ada jenis-jenis pola asuh yang meskipun kesannya kayak disayang, tapi kalau sayangnya tuh bentuknya sangat overprotective, permisif, itu juga akan menimbulkan pola kerentanan tersendiri buat anak, yaitu anak ini jadi cenderung lebih rentan stres, sehingga coping dia dalam mengelola stres itu juga jadi berbeda. Nah, ini yang juga harus diteliti lebih lanjut gitu ya, terutama pada kasus-kasus kekerasan, apalagi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi saya setuju sekali dengan Bu Nurma dan setuju dengan Bu Menteri gitu, bahwa memang kita harus memberikan perhatian khusus, karena bisa juga kalau cara kita nggak tepat nanti malah justru menimbulkan trauma lagi, karena peristiwa ini sendiri saya yakin juga menimbulkan trauma buat si anak. Jadi tentunya proses penyidikannya, penyelidikannya, termasuk proses nanti pendampingannya juga menjadi sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi sekarang undang-undang pidana yang baru kan berbeda nih. Ada mesti ada pemeriksaan pemidanaan dan tindakan gitu. Jadi penting untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi faktor resiko kenapa anak ini bisa melakukan agresivitas tadi. Terutama apakah anak ini justru meskipun dia disayang, apakah dia juga pernah mengalami yang namanya adverse childhood experience nih, pengalaman-pengalaman bullying tadi kalau ditanya sama Mbak kan tadi bahwa apakah ini udah terjadi lama tapi kita nggak ada yang tahu gitu, jadi kayak tips of iceberg nih, jadi benar-benar kayak fenomena gunung es gitu, waktu dia menusuk ini jangan-jangan udah ada masalah stresor yang banyak nih dari biologis, selain di remaja kan tentunya stresnya lagi tinggi nih, anak remaja kan pasti lagi banyak tekanan baik terhadap dirinya atau cara dia beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga dari faktor sosial gitu. Apakah secara sosial anak ini juga sedang punya permasalahan, itu yang harus kita gali. Nah, kemudian juga peran keluarga gitu. Apakah saat itu keluarga juga mungkin nggak notice gitu, karena misalnya anak ini nggak pernah cerita atau apa, itu juga yang harus digali gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita gali supaya kita betul-betul bisa menyikapi apa sih sebenarnya mendasari hal ini, tujuannya buat apa? Agar nanti kita bisa membantu mengkoreksi anak ini gitu, untuk kedepannya menjadi lebih bisa berkembang potensinya gitu, agar tidak terjadi masalah-masalah regulasi emosi yang berulang seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari Bu Nurma tadi, ini mungkin kalau pemirsa adalah orang tua ini jadi serba salah. Ketika tadi disebutkan anak tunggal yang sangat disayang, kemudian ceria-ceria saja, tapi tiba-tiba kok bisa berlaku seagresif ini. Apakah memang mungkin itu terjadi, Mbak, bahwa padahal kasih sayang diberikan ini
sekali lagi kita masih menunggu ya bagaimana faktanya. Tapi dari informasi awal disayang, kemudian sampai bisa berlaku seperti ini, sampai ada bisikan halusinasi, akhirnya melakukan perbuatan keji. Kita juga masih terus menunggu. Apa sebenarnya yang bisa memicu dan bagaimana orang tua ini bisa membedakan supaya tidak salah asuh begitu? Ya, mungkin tadi menyayangi itu kan kadarnya harus cukup ya, bukan berlebihan gitu. Waktu kita selalu membenarkan perilaku anak, waktu dia salah nggak kita koreksi, itu juga menjadi sesuatu yang sifatnya akan menimbulkan permasalahan. Jadi faktor resiko buat anak ini, jadi nggak tahu norma yang benar atau norma yang sulit. Atau dia justru biasa bergantung misalnya. Kalau apa-apa dalam stres udah ada nih mbaknya atau orang tuanya atau mamanya atau papanya yang nantinya mungkin membantu dia. Sehingga waktu dia berhadapan dengan stres yang sesungguhnya, dia jadi punya masalah. Nah, susahnya kalau di anak remaja, satu lagi nih faktor yang justru bisa memicu agresivitas tuh jadi lebih tinggi lagi, yaitu apa? Peer pressure gitu. Waktu misalnya dia tahu anak remaja itu kan lagi pengennya untuk punya jati diri gitu, dia nggak pengen jadi anak mami, anak papi gitu, apalagi nih anak tunggal gitu. Jadi keinginan tadi antara pengen disayang tapi juga pengen mandiri, di saat yang sama waktu peernya nanti ngegodain, ih kamu gitu aja anak mami, di situ fenomena emosi bisa terjadi gitu. Jadi dia jadi serba salah gitu. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang tua, kedekatan kita sama anak, di situ kita akan lebih peka tuh ngelihat kalau terlihat ada hal-hal yang sifatnya anak ini jadi lebih sensitif atau jadi lebih menutup diri, atau waktu kalau dalam mungkin kalau emosi nggak terlihat, kita bisa lihat perilaku nggak terlihat mungkin dari performance gitu, sekolah jadi turun atau tadinya bergaul sama teman tiba-tiba menarik diri. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin secara umum perlu kita sebagai orang tua memperhatikan, apakah anak kita nih mulai ada gangguan nih dalam perilakunya, dalam performance-nya. Satu lagi mungkin dalam isi pembicaraan, waktu bicaranya jadi hostile gitu, jadi sensitif, jadi dikit-dikit lebih mudah marah gitu. Nah, di situ yang mungkin kepekaan kita sebagai orang tua perlu untuk mengajak bicara dia. Tapi kembali tadi, waktu kita memberikan arahan, mungkin juga penting untuk kita melihat pola mana sih yang tepat, bukan kita mengambil stresornya, tetapi membantu anak kita untuk bisa mengenali apa stresornya dan bagaimana dia mengelola stresor itu sehingga dia jadi lebih resilient gitu, supaya copingnya terbentuk. Jadi bukan mengambil alih permasalahannya, karena kalau kita ambil alih, anak ini jadi steril nih. Jadi kerentanan dia untuk mengelola permasalahan jadi lebih rentan ya, jadi lebih lemah, jadi emosinya jadi lebih mudah terpengaruh seperti itu. Harus ada kepekaan, kemudian juga kebijaksanaan dari orang tua. Tapi Bu Nurma mengingat saat ini sang ayah sudah meninggal dunia, sang ibu saat ini tengah dirawat karena juga menderita luka. Bagaimana pendampingan untuk sang anak ini? Kemudian juga agenda besok seperti apa, Bu Nurma? Ya, jadi kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari PPA, ya dari pendampingan ini memang dari tantenya yang jelas, yang selalu mendampingi dari keluarga. Kemudian dari dari Kementerian PPA juga sudah hadir untuk mendampingi ya. Jadi semuanya memang mendukung karena memang kejadiannya ini sangat langka yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabene-nya memang dari keluarga yang betul-betul harmonis ya. Memang demikian adanya dari keterangan-keterangan yang kita dapat. Lanjut, kemudian kita juga seseorang yang mempunyai kasus atau melakukan kejahatan itu pasti ada sanksinya. Itu tidak bisa mengelak, Mbak. Jadi kita di kepolisian itu adalah tugas tanggung jawab kita. Jadi sanksinya jelas ya. Jadi kita memeriksa, kemudian meminta keterangan untuk apa? Karena memang mengumpulkan barang bukti, lanjut juga saksi-saksi untuk menjerat siapa pelakunya sebetulnya gitu. Nah, jika memang terbukti, memang dari saksi harus menjadi tersangka. Itu memang sudah aturannya. Nah, kemudian juga sanksinya walaupun di bawah umur tetap jadi ada sanksinya. Di sini juga kita sudah menerapkan dari pasal 338 KUHP, kemudian subsidiar juga kita kenakan 351 ayat 3 ya, menghilangkan nyawa orang lain
kemudian juga dengan pasal 44 ayat 2 dan 3 jelas ya. Jadi di Undang-Undang KDRT semuanya jelas. Semuanya pasti ada sanksinya dari kejahatan atau sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan, mau di bawah umur ataupun memang sudah di 18 tahun, di atas 18 tahun, pasti ada sanksinya. Itu Mbak. Baik Bu Nurma, terima kasih. Kita akan nantikan terus dan kita kawal terus bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih juga Mbak Natali sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan para orang tua ini bisa semakin mawas diri, bisa semakin mengevaluasi bagaimana cara pola asuh. Terima kasih. Dan usai jeda pemirsa, kita masih akan menghadirkan juga bagaimana Rapimnas Kadin yang berjalan pada hari ini. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hari ini menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, resmi mengukuhkan pengurus Kadin periode 2024-2029. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Dalam Rapimnas hari ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, resmi mengukuhkan pengurus Kadin periode 2024-2029. Anindya meminta jajarannya untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan sesuai fakta integritas. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029. Dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri menegaskan Rapimnas Kadin 2024 merupakan momen penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa fokus daripada Rapimnas ini adalah membahas program kerja tahunan. Nah, tapi karena tahun ini adalah tahun penting di mana Pak Presiden Prabowo baru saja terpilih di Oktober 20, sehingga Rapimnas ini benar-benar sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Sehingga buat kami sangat berharga. Rangkaian Rapimnas Kadin 2024 berlangsung pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Rapimnas ini juga turut mengundang sejumlah menteri dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk. Dan pemirsa, Rapimnas Kadin sudah resmi ditutup pada hari ini dan bagaimana kemudian jalannya agenda yang berlangsung sejak pagi hari tadi, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Eunike Suwandi. Eunike, apa saja agenda yang berlangsung mulai dari pagi hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One. Memang hari ini merupakan acara puncak dari Rapimnas Kadin 2024 yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 29 November 2024 lalu. Tadi pemirsa, acara Kadin dibuka pada pukul 8 pagi yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Kadin yaitu Anindya Novian Bakri, dan juga pemirsa tadi agendanya diawali juga selain pembukaan ada juga pengukuhan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Kadin kepada kepengurusan Kadin yang baru untuk periode 2024-2029, sehingga kepengurusan Kadin ini sudah sah untuk menjabat seperti itu Agita. Dan juga pemirsa, tadi juga acara ini diusung dengan tema Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas. Dan juga selain mengundang Ketua Umum Kadin di seluruh provinsi Indonesia, turut juga mengundang para narasumber yang tadi ikut berdialog, yaitu diantaranya ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, serta Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Tadi dialog ini juga
dilakukan dalam rangka untuk pembekalan kepengurusan Kadin 5 tahun ke depan. Dan tadi juga pemirsa sempat membahas juga untuk keselarasan program dengan pemerintah, dan menjelang acara Rapimnas Kadin ini juga sudah dilakukan ataupun sudah menggelar konsolidasi dengan sektor usaha untuk mendukung pencapaian ekonomi 8%. Dan juga pembahasan-pembahasan ini tentunya untuk menyelaraskan antara kepengurusan Kadin ke depannya, rencana-rencana Kadin ke depannya selama 5 tahun ke depan bersama dengan rencana yang sudah direncanakan juga oleh pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga antara Kadin serta pemerintahan bisa berjalan bersinergi dan juga berjalan secara bersamaan. Tadi pemirsa, rencana Kadin yaitu untuk program strategis prioritas Kadin Indonesia 5 tahun ke depan, yaitu ada 4 pilar strategis dengan 12 tema program prioritas dan 5 program pendukung prioritas. Dengan tema program prioritas tersebut diantaranya yang disebutkan swasembada, pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga keberlanjutan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, tadi acara puncak dari Rapimnas Kadin juga sudah selesai kira-kira pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda di studio Agita. Baik, Yunika, apakah hingga saat ini masih ada aktivitas yang masih tengah berlangsung di sana? Ya, Agita, untuk aktivitas itu sendiri sudah selesai dari pukul 6:30 tadi malam, pemirsa, dan sudah tidak ada lagi aktivitas mengingat memang hari ini merupakan acara puncak Rapimnas Kadin 2024. Baik, terima kasih Yunika Suwandi, informasi langsung dari acara Rapimnas Kadin 2024. Pemirsa, petugas tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melepaskan cincin kawin dari jari manis tangan seorang wanita warga Kampung Salahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Cincin yang dilepas oleh petugas pemadam merupakan cincin kawin yang sudah dipakai sekitar 4 tahun. Proses pelepasan cincin dilakukan dengan menggunakan mini grinder atau merupakan alat pemotong kecil oleh petugas Damkar Kabupaten Lebak yang juga terlihat pemirsa ini tampak bekerja dengan hati-hati. Untuk mengurangi rasa panas akibat gesekan mesin grinder dan cincin, petugas ini juga harus berulang kali menyiram dengan air dingin. Dengan waktu sekitar 20 menit, cincin yang melekat di jari tangan kiri seorang wanita ini berhasil dilepas dan dapat dipotong. Menurut tim rescue Damkar Lebak, Ade Apriyadi mengatakan cincin yang dipakai oleh seorang wanita tersebut merupakan cincin kawin yang sudah dipakai sekitar 4 tahun. Oh, beneran tumpung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR Medan Sumatera Utara menemukan jasad pengemudi bus yang dilaporkan hilang saat terjadi longsor di Sembahe Sibolangit, Deli Serdang. Korban ditemukan tewas di pinggir sungai perkebunan sawit. Tim SAR Medan menemukan jasad Teku Rizky, warga kota Medan yang merupakan korban longsor di desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Jasad yang ditemukan pada hari keempat pencarian diduga korban tersapu longsor di area perkebunan sawit. Keberadaan korban ditemukan kurang lebih radial 15 km dari lokasi kejadian tanah longsor di Sembahe, dengan posisi korban berada di perkebunan sawit berjarak sekitar 100-200 meter dari tepi sungai. Dengan temuan jasad ini, tim SAR mencatat 10 orang korban meninggal, sementara korban luka mencapai 23 orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One, mengabarkan. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya, pemirsa, kembali menangkap 2 orang tersangka judi online yang melibatkan pegawai Komdiji RI. Keduanya berperan sebagai pemilik situs judi online dan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka kasus paru judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiji RI.
Dua tersangka berinisial AA dan F yang ditangkap berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita uang tunai sebesar 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Total, pihak kepolisian telah mengamankan 26 orang yang diduga terlibat dalam kasus judi online. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama. Mewakili kru yang bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.